Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya ngebahas emiten punya teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Mungkin beberapa emiten tidak dibahas malam ini gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi saya upayakan diselesaikan ya untuk pembahasannya. Baik, kita bahas komentar sedikit ya. Dari Bro Nurhaman. Mau tanya, saya bikin target di chat tapi kok nggak bisa ke save. Biasanya kalau keluar chat ke save otomatis. Tapi kok sekarang nggak bisa di save. Ada cara lain? Biasanya teman-teman saya juga suka demikian ya. Saya suka keluar dulu, tapi jangan diapa-apain, settingannya jangan dirubah, keluar aja dulu, nanti masuk lagi ya. Di close dulu, cepat masuk lagi teman-teman ya. Biasanya suka begitu. Kadang-kadang saya juga suka hilang gitu kan, tiba-tiba settingan saya di sini kadang nih yang seperti ini nih, biasa suka langsung hilang kok, ngeblank gitu. Saya langsung close, tunggu sebentar, saya masuk lagi. Nah, biasanya suka muncul kembali. Biasanya itu biasanya sistemnya sistem koneksinya biasanya bermasalah dari koneksi kitanya kadang-kadang ya. Dari koneksi yang punya kita, nah ke servernya tidak nyambung, terputus. Nah, ketika servernya nyambung lagi, baru biasanya yang lama-lama juga masih bisa kebuka. Tapi settingan jangan dirubah, teman. Terus jangan di-save. Jangan di-save apa namanya? Jangan di-save manual, biarin aja mendingan close aja. Suka gangguan seperti saya sering teman seperti itu. Dulu saya juga panik, wah kenapa saya bilang, sekarang mah ya udah langsung di close, habis di close, tunggu sebentar, masuk lagi, nah biasanya suka bagus lagi, suka normal lagi. Izin bertanya, beda TP dan sell di Stockbit apa? Kalau TP itu take profit, jadi kalau teman-teman sudah dapat keuntungan gitu kan, nah istilah TP take profit gitu. Kalau sell istilah jual, kalau jual di berapa aja, contohnya kalau take profit sudah dipastikan untung, nggak take profit berarti kan ayo ambil untungnya gitu kan, take profit ambil untungnya gitu kan, kalau sudah 1%, 2%, 10%, 30% gitu kan. Nah kalau sell ya mau kalau lagi jual, kalau sell itu kan jual, kalau jual ya teman-teman mau dalam keadaan untung ataupun rugi yang namanya sell ya jual teman-teman ya begitu ya, bedanya itu aja. Kalau TP take profit ya tetap aja dijual juga gitu kan. Take profit itu bukan berarti eh, istilahnya bukan berarti take profit itu jual rugi, tapi kalau take profit pasti jual untung. Tapi kalau sell, mau untung mau rugi, nge-sell atau dijual gitu, dijual seperti itu, take profit sama sell. Dari Bro Darwi, makasih ya Bro Nurhaman ya. Bro Darwis les 7767. Itu maksud PPR bakal ke 1801. 1801 tanggal teman-teman ya. 1801 kan di video shot kan. Nah ini tanggal sekarang tanggal 18 kan bulan 1. Nah itu tanggal ya. Ada saham naik ini Nine kita cek Nine ya. Nine kita catat dulu dari Dewi Art ya. Cara cari daftar saham yang dilongsorkan bagian mana di bagian mana? Belum paham kenapa yang dilongsorkan bisa naik naik tinggi. Itu aja ditonton sampai akhir pasti paham ya. Intinya emiten yang dilongsorkan sejak IPO itu emiten yang dilongsorkan. Kalau ditonton sampai selesai pasti ketemu teman-teman ya. Harus selesai soalnya jangan setengah-setengah nontonnya ya. Jangan digeser-geser geser-geser cuma sedikit kok. Nanti teman-teman bisa tahu gitu ya, apa itu emiten yang dilongsorkan. Kuas, kita kuas ya. Kita tulis dulu kuas. Dari Bro Rudi. Makasih ya, Bro. Atas support APLN apa ke 250? APLN. Udah dicatat ya, tinggal dibahas aja. Lanjut. Widi udah masuk kan? Oh, Widi sudah dibahas ya. Oh, udah yang ke bawahnya udah ya. Saham Bel, Inop, Airtech. Buat saya makasih sama-sama ya, Brodax ya.
Dari Bro Rudi Wijaya. Bandar sedang akumulasi di harga 50. Oh, untuk saham dada ya. Suatu saat Bandar akan menaikkan harga saham sampai arah berjejer. Jika harga sudah tinggi, Bandar akan menjual saham yang harganya 50 di harga yang tinggi. Jadi suatu saat harga saham akan arah kembali, karena itu kita bisa beli di harga 50 di masa saja, tunggu arah saja ya teman-teman ya. Kalau emiten-emiten 50-an ya, mau apapun nama emitennya ya, asal mampu bersabar teman-teman, saya pikir bisa menuaikan hasil ya. Tentu ya rumusnya cuma 3S aja, sabar, sabar, dan sabar. Makasih ya bro atas komentarnya ya. Keter, keter. Sama naik. Naik lo dibahas belum? Udah masuk belum ya naik ya? Oh naik mau dibahas sekarang teman-teman ya, sudah muncul. Cegas Jekon PTNY. Cegas, cegas, cegas. Kalau cegas sudah masuk ya. Jekon juga sudah masuk ah, Jekon juga. Udah masuk ya. Tinggal dibahas aja ya. GSMF, GSMF udah masuk juga ya, tinggal dibahas. Baik teman-teman, karena semua sudah dibahas, sudah dicatat ya, tinggal dibahas aja. Sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman yang ternyata support di channel ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua yang saya bahas ada milik teman-teman sendiri. Begitupun kepada teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus ya bersama keluarga di rumah. Dan yang telah berdonat berupa super tank, mudah-mudahan super tank teman-teman kalian berpuluh-puluh kali lipat dan dikembalikan dengan kebermanfaatan. Baik, kita mulai dari ISEA. Nah, ISEA nih. ISEA dari Bro Rudi Siregar ya. Bahas ISEA katanya baik. Dari Bro Yusuf atau hatur nuhun SMDR-nya. Saham ISEA baik, kita cek. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Untuk ISEA, teman-teman, ini emiten itu punya gap ya. Ini downtrend tahun 2024 belum kembali target 282, itu juga banyak gapnya ya. Jadi si emiten itu pernah di up duluan 315 ke angka 498, 3 nyampe 100%. Berarti semi longsor ya, semi longsor. Targetnya ke harga IPO ya. Harga IPO-nya berapa sih ini? Cepet kalau nggak salah ya, harga IPO-nya ya. Harga IPO-nya itu 250. Nah, minimal mungkin ke 250 aja, teman-teman ya. Karena emitennya sempat di up duluan di sini nih. 315 terus di angka 498 ya. Mantap, pernah diangkat ke situ. Cuma di sini nih, ini banyak gapnya di angka di bawah 300 itu banyak gap si ISEA ini ya. Saya pikir buka arah situ dan sudah terlihat jelas di sini nih ada si kepala merah ekor panjang ya. Leher panjang gitu ya. Ini sudah merupakan target itu ke sini nih. 129 saya pikir bisa ke situ. Kalau sekarang trennya masih uptrend ya trennya. Cuma sekarang lagi diturunkan aja dulu. Kita akan lihat untuk sebentar teman-teman. Sorry ke situ sih teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Ini agak sedikit ikut-ikutan begini ya. Nah, untuk ISEA teman-teman ini si bandar foranya keluar masuk ya, berarti ini belum begitu stabil ya pengambilannya. Malahan dia bikin lagi tanda penurunan di angka 96-nya ya. Meskipun di sini ada tanda kenaikan sedikit ya. Nah, ini tanda kenaikan sedikit ya. Nah, ini mengindikasikan bila mana tanda kenaikan tidak bisa dijebol atau di break ya, cenderung dia akan mengalami penurunan. Makanya teman-teman di sini harap bersabar aja ya. Dia sedang melakukan yang namanya sideways atas. Kenapa saya bilang sideways atas? Karena ini bawahnya, teman-teman ya. Dan trennya masih bagus, masih uptrend. Nah, ini ada bandar lokal sudah mulai ngumpulin dikit-dikit ya. Kita cek deh bandar lokalnya, kita select siapa ini. Dari tanggal 5 Januari ya. 5 Januari kita cek. Ternyata ada masih teman kita ya. Ada si AT, si AZ, tapi tidak begitu banyak pengambilannya ya. Tapi disinyalir ini bagian daripada market makernya teman-teman ya.
Jadi saya pikir sih ini sudah mulai bisa di-up gitu ya. Cuman ini si bandar forennya nih keluar masuk nih. Nggak asik lihatnya teman-teman nih. Kita cek dari sini deh masih ada punya barang nggak tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari, foren masih keluar teman-teman nih. Si foren ini masih keluar. Kita cek Februari ini tanggal 15 ya deh. Dia masih keluar teman-teman. Jadi si foren itu masih keluar belum ngambil. Tapi terkadang naiknya itu tiba-tiba teman-teman ya. Naiknya tiba-tiba. Nah, perhatikan Smart Money sudah mulai ngambil. Nah, biasanya kalau Smart Money sudah mulai kumpul, nanti si bandar lokal sudah mulai ngambil secara lumayan lah ya. 40 ribu lot aja. Kalau sini kan standar 40 ribu lot. Terus disusul dengan si foreign ada begitu pengambilan juga terjadi kenaikan. Makanya untuk si ISA ini tunggu sampai betul-betul bandar lokal sudah mulai ngambil kembali ya. Bandar lokalnya kita cek yang jual ada si EP, TP, GR ya. LG nih sudah mulai keluar ya, LBB juga keluar. Tapi tidak begitu banyak teman-teman ya. Ini berarti ini lagi dikumpulin dulu nih si LS sudah mulai masuk. Dulu itu Y si CP ya. Ini Y CP ya teman-teman ya. Nah, MBTN ini sebenarnya kalau kita lihat teman-teman sudah mulai bikin step ya, step 1, step 2, step 3 nih. Artinya lagi posisi naik ya. Lagi posisi naik, lagi posisi trennya lagi bagus, lagi uptrend. Cuma dia agak koreksi ya. Tapi kadang-kadang dia tiba-tiba naik. Tapi di sini perhatikan di sini nih. Ini Smart Money sudah mulai ngambil. Nah, biasanya kalau Smart Money sudah mulai ngambil, sudah ngumpulin barang, teman-teman ya. Nah, terus nanti disusul dengan bandar lokal, sudah ngumpulin barang kecil-kecilan ya. Tinggal nunggu pematiknya aja nih. Kalau si bandar foreign cenderung keluar masuk bisa ngikutin gitu ya. Karena setelah di apa setelah di ketok teman-teman ya, cenderung si foreign langsung ngikut aja gitu kan. Nanti targetnya ada di angka 129 tanda kenaikan, target yang terdekatnya 139. Dan nanti dia 181 nih teman-teman targetnya ya. 181 itu area target. Nah, ini harga itu ini. Ini harga istilahnya harga ketika dia listingkan ya. Harga IPO lah harga IPO ya. Nah, targetnya 282 nih. Dia punya target utama di angka 200-an. Nah, tinggal teman-teman kalau mau sampai ke level situ ya harus nerima kenaikan sama penurunannya. Kalau teman-teman pingin hanya sekali naik aja sekali naik nanti tunggu lagi gitu ya. Koreksi lagi. Kecenderungan ini belum maksimal. Pungutan si bandar lokalnya belum maksimal, foreign pun belum maksimal ya. Nah, si Smart Money pun ini pungutannya sudah mulai mungut tapi biasanya kalau Smart Money sudah mulai ada nih ya, sudah mulai tinggi-tinggi nah suka di-up teman. Nanti si bandar lokalnya ngikutin cenderung bisa di-up ya. Targetnya yang penting kita fokus terhadap target aja. 139 yang terdekatnya di situ. Nanti 181 untuk si ISET. Untuk saat ini biarkan dia masuk dulu break area 103 teman-teman ya. Kalau 103 sudah mulai di break, saya pikir dia akan melakukan kenaikan. Untuk supportnya agak sedikit jauh, sudah di bawah support di sini nih supportnya nih. Tapi dia pakai tanda penurunan seekor hijau ya. Nah, supportnya agak jauh di level 82 dan di angka 79. Ini ada gap nih teman-teman. Hati-hati waspada gap nih ya. Tapi walaupun turun ke gap sebenarnya masih ditahan di EMA 200-nya ya. Nah, ini ada candle panjang nih. Jangan sampai dijebol. Kalau dijebol waspada yang namanya tiang. Kalau tiang panjang dijebol ya roboh ya bisa turun teman-teman. Oke, informasi untuk si ISEA. Bandar lokal sudah mulai ngambil tipis-tipis, Smart Money juga sudah mulai ngambil, tinggal nunggu foreign aja, tinggal tunggu pematiknya aja. Biasanya kalau sudah di pematiknya sudah ada, kenaikan lumayan ini teman-teman. Bisa 129 atau enggak 139. Itu target yang saya canangkan untuk si ISEA. Naik, teman-teman, sekarang naik. Ada naik, kita cek naik. Dari Bro Ajis ya, saham naik. Ini Bata itu sudah dibahas ya. Ini si Jata sama si Bel sudah dibahas. Iyata ya. Iyata udah masuk belum ya? Oh, udah masuk ya, tinggal dibahas aja. H juga sudah masuk. STM juga sudah masuk ya. Sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Saham naik. Kalau saham naik itu ya antara naik kata sifat gitu. Haz naik. Nah, saya haznya saya taruh dulu ya, naiknya kita bahas ya.
LT dan rodanya udah masuk belum? Udah masuk ya, waktu sudah dibahas baby. Oke teman-teman, saham naik ya, bahas saham naik, YOTF nanti kita bahas. Mana lagi ya, skip foto merah saja ya, perlu tambah dalam, nggak apa-apa teman-teman. Oke, ini untuk ini apa namanya teman-teman, untuk saham yang naik atau turun teman-teman ya. Teman-teman harus teman-teman cari ya. Kalau teman-teman nyari enak, oh hasil saya sendiri ini gitu kan. Dan konsultasikan ataupun tukar pikiran dengan saya nggak apa-apa teman-teman ya. Kan ada pandangan dari orang lain ya, orang lainnya saya aja gitu. Ini pandangan saya, dan teman-teman kan punya pandangan sendiri. Nah, kita tukar pandangan gitu kan. Kalau berdasarkan saya seperti ini, teman-teman punya cara lain, yaitu cenderung bagus teman-teman ya. Kita ini dalam analisa itu ya, dalam analisa itu tidak ada yang mutlak 100% benar, tidak ada. Tidak ada yang mutlak 100% benar. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang menuaikan hasil itu teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk naik, bagaimana naik? Kita cek naik. Naik posisi downtrend ya nih, posisi downtrend. Ini tanda kenaikan kemarin dijebol bagus juga sih teman. Sudah mulai mau naik nih. 1, 2. Ini banyak tanda kenaikan yang dijebol teman-teman. Selanjutnya ada di level berapa tuh teman-teman ya? Target sudah dicapai ya di sini ya. Saya pindahkan dulu. Ini juga sudah dicapai. Saya pindahkan dulu. Kita kecilkan. Dia sudah ngebreak malahan dibikin tanda kenaikan lagi. Nah ini sudah mulai teman-teman ya. Saya kasih tanggal yang baru aja di sini. Nah 18.01.26. Ini tanda break juga sama. Nanti gini teman-teman ya. Ini kan lagi mencoba sudah mulai ke sampai target yang terkecilnya. Dia sudah berupaya untuk ngebreak teman-teman. Nah, ketika dia sudah upaya ngebreak, sudah terjadi break. Nah, terus dia akan melakukan yang namanya tes support. Nah, dia akan tes support dulu nih. Bila mana support yang dites di sini tidak kejebol, cenderung ditahan, contohnya di tanda penurunan gitu ya, 119, ataupun ditahan di MA20-nya. Terus dia bikin yang namanya harga terendah ya, harga terendah lagi karena sudah mulai dipantulkan kembali gitu ya. Ini kan menjadi tidak ketembus. Dia sudah punya yang namanya tanda kenaikan, terus tanda penurunannya disentuh ataupun dibebaskan. Nah, dia punya harga terendah yang baru berarti kan di sini nih. Terus ada naik lagi untuk ngebreak area 146. Nah, area rendah ini akan menjadi target berikutnya untuk diuji. Jadi setiap kenaikan sama penurunan itu diuji, teman-teman ya. Ya semula ini kan punya support nih, naik. Nah, tadi diuji nih. Sekarang lagi diuji dulu nih dengan 3 candle ini nih. Bila mana 3 candle ini tidak sanggup ngejebol 114, cenderung tojolnya ditahan di level 118. Terus ada pantulan lagi. Nah, berarti sudah mulai bisa. Sudah mulai jadi step 1, step 2. Mau di sini nih. Step 1, step 2 kan berhasil nih. Jadi dijebol area sini ya. Ternyata ketika dia bikin step 3, dia tidak mampu ditahan di step 3 ini. Terjadilah yang namanya penurunan. Bahkan step 2 pun dijebol. Tinggal satu lagi kan ini supportnya nih. Belum dijebol. Berarti sudah berubah. Step 1 jadi step 2 di sini. Karena step 2 sama step 3 kan dijebol di sini. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya. Ketika dia naik, terus dia akan uji lagi ke bawahnya. Bila mana tidak dijebol ya, cenderung dia akan up kembali untuk menguji tanda kenaikannya ya. Karena ini adalah emiten yang lagi di downtrend kan. Kenapa di downtrend kan? Perhatikan sini MA 200-nya ya. Masih menuju ke bawah. Artinya targetnya jangan jauh-jauh. Di bawah harga MA 200 aja dulu gitu kan. Jangan sampai ke level sini. Kecuali si naik ini langsung ngebreak MA 200. Nah, MA 200 yang sini kan yang merah. Nanti ketika MA 2 sudah mulai hadap ke depan sedikit ke atas, nah saatnya dia uptrend. Nah, untuk saat ini perhatikan bandar lokalnya. Sudah ngambil tinggi di sini nih. Tanggal 12 Januari kita cek deh.
12 Januari siapa yang ngambil? Ada si DR ngambil 11,4 miliar. Ini bukan buat pajangan ya, duit sebesar ini bukan buat pajangan, pasti untuk dijual kembali. Nah, si DR itu belum ngejual secara signifikan, hanya dijual sedikit, 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 artinya mempertahankan diri gitu kan. Ya berarti bagus di sini itu level sini itu adalah level pertahanan karena si DR aja ngambil hampir 11 miliar gitu kan. Ditambah Foren sudah ngambil kan di level sini tapi Foren jualan dulu di sini nih. Foren jualan dulu. Nah, Foren itu sudah mulai agak sedikit kendor ya barangnya ya. Karena kemarin waktu ngambil di level sini lumayan besar. Nah, sekarang mungkin kalau kita ukur di sini, kalau kita ukur dari sini teman ke level sini ya, mungkin tinggal menyisakan sedikit aja. Nah, kita cek hari terakhir tanggal 15-nya. Nah, si KI sudah mulai masuk ya, teman kita pada keluar, YU sudah mulai masuk, AJ sudah mulai masuk. Artinya ini sudah mulai diminati ya. Dari bandar luarnya, dari si KI kan bandar luar teman-teman ya. Nah, untuk forennya siapa yang berminat? Ternyata si QA ya, si AK masih CC sama keluar, kita cek di sini siapa yang keluar ya. Tanggal 12 Januari, siapa yang keluar untuk forennya? CC BKAK, ini broker yang suka memaaf harganya pada keluar. Nah, kalau si bandar foren sudah masuk kembali, dan DR pun masih mampu menahannya, saya pikir kenaikan akan berlanjut. Karena si DR dianggap sebagai market maker untuk naik. Itu belum jualan kan, masih punya barang 11 miliar lagi di waktu tanggal 12 di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya naik ya buangan sedikit ya, tidak terlalu banyak cuma buangan sedikit aja. Tapi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya ke level 166 ataupun ke angka 182. Nah, ketika sudah ngejebol MA 200, lihat arah MA 200-nya. Bila mana MA 200 sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, nah saatnya dia trennya sudah balik arah menjadi uptrend lagi. Karena MA 200 sudah mulai berada di bawah candle. Ini emiten yang dilongsorkan, bukan dilongsorkan, diturunkan dari gunung. Jadi belum bikin bukit nih teman-teman ya. Baru bikin ya istilahnya baru bikin ketinggian kecil-kecil lah. Tapi sudah mulai diberikan, area-nya sudah mulai diberi kecil nih. Nah, area-nya sudah mulai diberikan. Artinya nggak jadi masalah dia turun lagi yang penting sudah diberikan. Artinya sudah di sini sudah mulai istilahnya gagal menjadi tanda kenaikan. Sudah berubah yang ada baru lebih tinggi lagi gitu ya. Dari biasanya di level 130 sekarang tanda kenaikan di angka 147. Itu yang barunya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman naik seperti itu ada CEM ya. Kita lihat CEM. CEM. Dari Bro Andri Rider. CEM, terima kasih sehat selalu amin. CEM sama WAPO katanya. WAPO-nya udah ditulis belum? WAPO udah ditulis ya, tinggal dibahas saja. Oke, teman-teman ya. Kita bahas CEM-nya aja dulu. Wis, CEM keren pernah hari ini teman-teman ya. Ini belum mencapai targetnya di sini targetnya nih, sekaligus break 148 ya. Itu targetnya baru tanda kenaikan aja 1 2 3 tanda kenaikannya bagus. Tanda kenaikannya bagus, isiannya kurang baik ya, tapi nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Selagi bandarnya ngasih panggung ya kepada siapapun, mau retail mau siapapun teman-teman ya. Selagi retailnya mampu untuk memaaf harga nggak jadi masalah sebenarnya ya. Asal si bandarnya silahkan aja kalau mau dimakan mah gitu kan. Pasti dimakan teman-teman ya. Contohnya XL kini kan yang nguasain ya volumenya bagus gitu kan. Terus di sini bandar lokalnya jualan. Karena emang bandar lokal lagi jualan dulu gitu ya. Mungkin nanti ya berdasarkan sejarahnya si CME ini habis naik koreksi, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Makanya enaknya tuh dia kalau sudah jebol 149 nih. Ya ini sudah satu kali kan dia dua kali ya. Sudah dua kali dijebol dengan shadow tapi ya. Ketika di break saya pikir ini saatnya dia bisa mulai naik ke lebih atas lagi. Selama dia belum bisa menjebol area tanda kenaikannya ataupun target di angka 147-nya, saya pikir dia masih bermain di level bawahnya gitu ya. Nah, kalau lihat dari pundak chartnya dia sudah mulai mantul ya, step 1, step 2, step 3. Jadi dia sudah punya step MA 200 menghadap ke atas gitu ya. Kalau kita cek 15 menitan. Nah, 15 menitan masih posisi bagus ya, MA 200 berada di bawah. Dia cenderung tidak dilongsorkan atau tidak diturunkan, tidak bikin yang namanya koreksi ya, teman-teman untuk 15 menitnya.
Hijaunya pun bagus, hijaunya teman-teman. Hijaunya bagus deh. Artinya banyak yang minat gitu ya. Cuman ya di sini yang memimpin kan XL gitu ya, teman-teman kita nggak jadi masalah. CP tapi sudah mulai masuk, AJet sudah mulai masuk, YB sudah mulai masuk. Terus volumenya pun sudah bagus teman-teman ya. Tapi jangan kaget kalau dia turun aja teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman pingin emiten yang seperti ini gitu ya, naik seperti ini langsung ngambil, harus persiapkan namanya planning teman-teman ya. Teman-teman mau planning di harga berapa cut loss gitu kan. Karena kan kemungkinan turun itu pasti ada, kemungkinan naik pasti ada, turun juga pasti ada. Yang penting kita sudah punya namanya planning. Oh, di sini aman ya, area mana kalau dia turun 122 masih aman sampai ke maksimal itu 10108 di sini. 107, 108 itu masih posisi aman walaupun turun. Kenapa? Dia kan punya tiang tinggi. Bila mana tiang tingginya tidak dirobohkan, kecenderungan untuk up-nya itu akan terjadi lagi. Tapi kalau sudah tiang tinggi ini dijebol sampai ke level sini contohnya tuh. Ini kan ada tanda penurunan nih, ada gap kecil gitu ya. Kalau itunya ditembus, ya otomatis dia akan dibawa ke bawah gitu kan. Karena harga yang disesuaikan harga apa namanya? Tiang tinggi ini dijebol. Tapi untuk 15 menitan masih bagus teman-teman ya. Yang penting teman-teman ketika MC emiten CAM ini mengalami penurunan, teman-teman harus tahu batasan amannya di mana gitu. Nah, makanya di level 120 itu masih aman, bahkan sampai ke level 106 pun kalau saya sendiri gitu ya, cenderung aman teman-teman ya. Kenapa? Karena belum dirobohkan tiang. Kecuali kalau sudah dirobohkan tiang ya waspada aja gitu kan. Oke, walaupun si bandar lokal jualan ya teman, walaupun si bandar lokal jualan, tetapi kalau istilahnya si EP atau si MG masih punya barang tapi diikhlaskan dimakan sama retail sebelah kirinya, sebelah kanannya, opernya terus dimakan nggak jadi masalah sebenarnya, Mas. Walaupun makan ya, berarti minat retail untuk membeli CEM istilahnya bagus gitu kan. Nah masalahnya terkadang, terkadang harga sudah tinggi pada pingin punya harga murah, naruhlah sebelah kiri. Teman-teman suka naruh sebelah kiri, ya. Siapa tahu dapat harga murah, dikasih lah harga murah. Kenapa? Ya sebelah kiri kan duit, teman-teman ya. Jadi kalau dihajar, nggak usah naikin tinggi-tinggi. Sekarang aja sudah kalau langsung dijual, istilahnya langsung dapat duit gitu kan. Makanya kalau beli itu sebelah kanan aja, jangan naruh sebelah kiri kalau beli itu. Satu teman-teman kalau sebelah kanan udah langsung dapat barang, nah ngebantu juga gitu walaupun kecil-kecilan ngebantu juga untuk bisa ngerek harga juga gitu kan. Jadi meramaikan suasana. Beda halnya kalau teman-teman sudah harga seperti ini banyak naruh sebelah kiri ya, pengen harga murah ternyata dihajar. Karena kenapa dihajar? Itu udah kepastian itu duit langsung dapat duit sebagai si market maker. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi area aman, yang penting teman-teman dia tidak aman banget itu level sinilah teman 118 itu masih aman banget ya. Maksimal aman itu di angka 106, 107 itu masih aman walaupun turun. Fokus terhadap target aja teman-teman sini. Ini fokus terhadap target aja. Targetnya itu di angka 188 sama di angka 147. Target yang saya canangkan untuk si CEM ini. Dan sedikit demi sedikit kan sudah mulai tercapai. Karena si CEM kan punya kebiasaan naik tinggi, turunnya pun lumayan dalam gitu kan. Ini semuanya sudah sudah tercapai. Tinggal satu doang ini untuk targetnya belum tercapai gitu. Ini saya baru tanda kenaikan aja yang kecapai ya. Kalau targetnya hanya kesentuh aja satu kali di sini. Jadi kalau dia sudah mulai diberi ke area 150, saya pikir kenaikan berlanjutnya akan terjadi. Apalagi ini kan punya sampai ke atap ya 216. Tapi kalau saya sampai ke level 190 aja. Nggak usah jauh-jauh dulu. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini Smart Money kemarin masuk ya. Kempes. Nah, perhatikan ya Smart Money kalau sudah mulai masuk, teman. Sudah mulai bagus kan. Bila mana Smart Money itu bisa ngedorong teman-temannya untuk kenaikan. Karena mereka punya musuhnya gitu. Makanya deh barang-barang si market maker dimakan. Oke, teman-teman untuk CEM seperti itu ya. Lanjut ke emiten Niche. Niche dari Brimar di Nugroho.
Niche sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Yang mudah-mudahan teman kita yang punya niche nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah nyampe target teman-teman. Ini kalau yang sabar sebenarnya sudah mencapai target 1 ya. Ini baru 1 target teman-teman. Masih banyak lagi targetnya yang belum dicapai. Apalagi teman kita ada yang nyangkut di angka 600 ya. Kan ke waktu saya bilang teman-teman ya. ITMG aja sudah masuk 9,62%. Ya, maka nanti lihatin aja ITMG. Kalau ITMG jualan baru ikut jualan. Selagi si ITMG belum jualan udah ikutin aja teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai kesentuh ya 1 kali. Kita kasih tanggal aja di sini ya. Kita kasih gede dulu artinya embeddednya. Ini sudah 510. Targetnya sih 600 nih pas banget targetnya ya teman-teman yang nyangkut di angka 600 saya pikir sedikit lagi. Target 730 ada juga sampai ke 890 ya. Nah, targetnya sini ada nih 1190 sini C ini. Itu targetnya yang saya canangkan untuk sini C ini. Cuman ingat nikmatin perjalanannya ya. Ini baru tahap kedua ya. Pertama ini kedua ya. Berarti breaknya area 570 teman-teman breaknya ya. Nah, itulah target yang saya canangkan untuk sini C ini. Ini kita terus ya. Saya bikin area penurunan dulu ya. Gap 404 itu gapnya. Kalau lagi up begini biarin aja teman-teman ya, biarin aja ini buat masa depannya aja. Jadi sudah naik masa depannya baru kelepas ini gitu kan. Saya ngasih tanda sekarang daripada saya nanti eh, ngikut lagi dari apa namanya dari awal lagi daripada saya meriksa dari sini lagi ya. Mendingan saya sekarang periksa sekarang aja gitu untuk area penurunannya. Area aman, ini tanda penurunan 472 itu masih aman. Bahkan kalaupun diturun ke lepas ini nih. Triple 4 kalau diturun masih aman ya, bahkan bagus. Atau enggak dia cenderung sideways ya sebentar ya sideways aja. Untuk mendekatkan MA 200-nya biar dekat dulu, nanti habis dekat di break MA 200 akan menjadi support. Dia kan belum bikin support nih ya. Biarkan aja dulu. Selagi dia belum bikin support, uh, ikutin aja teman-teman. Nanti kalau mau ngambil tunggu sampai bikin support dulu gitu kan. Karena kan kenaikan ke 700 lumayan, ke 200 poin kan lumayan. Apabila kalau dibarengin dengan support ya cenderung bagus lah teman-teman. Oke, trennya lagi bagus, lagi uptrend. Bandar lokal juga sudah mulai masuk nih per kemarin ya tanggal 15. Ada CP ini bagus teman-teman, CP ini. AZ, DR, LG ini broker bagus semua yang masuknya. Walaupun diturunkan tapi broker yang mainnya bagus. Foreign pun sudah ngambil net buy-nya 2 miliar. Siapa yang ngambil? CC, BK, AK ini. Yang sedikit yang jualan. Jadi kemarin diturunkan itu bukan jualan tapi malahan net buy. Baik bandar lokal ataupun foreign. Kalau kita cek bandar foreign kayak di sini ya dari tanggal 9 Januari deh. Sekalian. CC punya 1,1 miliar, BKK pun masih punya. Ini hampir 1 miliar si BK. Ditambah dengan bandar lokalnya, kita cek bandar lokalnya ya, tanggal 7 Januari. 7 Januari, CD, AZ, SQ, YJ, CPLG. Sudah mulai bagus ya, walaupun AT sama TP keluar masih MG, tapi broker yang nampungnya bagus. Tanggal 15-nya, LG juga, MG masih jualan ya. LG juga masuk, CP juga masuk. Artinya emiten ini lagi di markup harganya ya, sama si bandar lokal, sama si foreign. Target sudah kita canangkan, mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Apabila terjadi koreksi-koreksi sampai ke level 474 aman banget. Area aman pun 442, 444 itu masih aman karena di sini ada gap kecil. Jadi kalau dia cenderung sideways itu akan lebih baik lagi. Terlebih lagi kalau dia baik bikin yang namanya support dulu. Itu akan lebih baik lagi untuk memperkuat pertahanannya untuk area supportnya. Artinya dia akan menguji supportnya dan tidak terjadi support berikutnya tidak dijebol ataupun tidak disampai ke supportnya. Cenderung dia bikin support yang baru, artinya pertahanan sudah mulai baik dan bisa melanjutkan kenaikan dengan lebih enak. Oke teman-teman itu ya untuk sini C. Selis sekarang.
dari gudang RM, Selis. Selis jadwal tebus waran di Juli 2026 di harga 600. Bukankah mesti bakal dikerek ke hasil itu? Tidak mesti, teman-teman ya. Tidak mesti ke harga 600 kecuali emitennya memang emiten kawakan jagoan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke arah situ juga sih teman-teman. Mudah-mudahan kan bulan apa? Juli ya, masih banyak waktu ya. Masih banyak waktu. Ini kalau tebus waran, kalau warannya tidak ditebus teman-teman ya, waspada teman-teman karena hangus. Saya sih mah tidak main waran teman-teman. Kalau saya sendiri Selis dari Bro Kids Animal, Kids Lukman Hakim, Selis. Terus dari Lukman Hakim, WH sama Selis. WH-nya udah masuk belum? Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Seharusnya ke 600. Kalau saya sendiri tidak terlalu jauh targetnya ya. Sampai ke 222 dulu teman-teman ya. Saya targetkan ke 222 dulu. Nanti kalau sudah break 122, mari kita lanjutkan untuk arah selanjutnya. Nah, dari situ main di harga murah banget. Bisa aja ke angka 1.800. Itu kan harga murahnya 1.800 teman-teman. Nah ini 434 juga boleh ya, targetnya ke situ 600 juga bisa, silahkan aja. Tapi kalau dari saya sendiri targetnya hanya sampai 222 dulu. Nanti setelah itu kita bicarakan lagi. Ini lagi posisi bagus nih. Selis lagi, muatannya keren banget teman. Selis adalah salah satu muatan yang paling perhatikan sini. Bandar lokalnya, ambil terus ya. Foreign pun sama nih, jualan ngambil lagi. Gitu. Habis jualan ngambil lagi ya, foreign. Kita cek deh dulu ya foreign dulu ya, dari mulai tanggal 7 Januari. Kita cek foreign. Nah, CC tidak sampai miliaran ngambilnya ya, baru mau mendekati 1 miliar ya. CC AIBK AK ya sudah mulai ngambil, sudah mulai bagus. Jadi si CC ya sudah akumulasi, BKAI akumulasi. Kita lihat bandar lokal sudah ngambil dari level sini ya. 19 November sudah mulai net buy gitu ya. Tapi kita yang terdekatnya aja dulu ya. Di tanggal 15 Desember. 15 Desember. Tuh kan si foreign aja, si bandar lokal aja ngambilnya 1 bulan teman-teman ya. Kita gitu kan ngambilnya pinginnya beli hari ini besok naik gitu. Ada NI, LG sudah mulai masuk nih ya. Teman kita sudah pada masuk, ada HP, berarti kan minatnya banyak teman-teman ya. Yang jual YPAZ, KKEP, ZPMG, ya yang masuknya juga bagus. Di sini disinyalir gitu ya. Banyak bandar lokal untuk selisnya sudah mulai pada masuk. Bagus teman-teman. Kita cek transaksi terakhir. Teman kita pada jualan, CP sudah mulai masuk, SQ ya, LSYJ pun sudah mulai masuk walaupun sedikit. Nah, ini kan ada harga yang sulit ditembus. Nah, saya kasih tanggal ya. Ada harga yang sulit ditembus. Di berapa nih? 1, 2, 3, 4 kali ya. Nah, bila mana harga yang sulit ditembus ini cenderung di break, siap-siap aja teman-teman ya. Bisa ke sedikit ke angka 124 atau enggak ke 146. Itulah targetnya. Tapi untuk saya targetnya 222 dulu ya. Nanti setelah itu kita bicarakan lagi. Trennya masih bagus, masih uptrend. Bandar lokal, bandar pun sejarang melakukan yang nama up harga. Area koreksi kalaupun turun ke level 101 masih posisi aman. Jangan sampai jebol support. Ini sudah support, ini jadi support nih. Kenapa? Sudah lewat MA 20-nya. Nah, ini supportnya di angka 91. Terlebih lagi kalau jebol area 88 waspada. Ya, ini harga terbaru, target terbaru, target tanggal terbarunya ya. Bila mana semua target ataupun semua tanda kenaikan hanya disentuh-sentuh aja beberapa kali teman-teman ya. Bila mana sudah mulai di break, saya pikir untuk kenaikan lebih lanjut itu akan terjadi. Tapi kalau dia tidak terjadi akan ngambil tenaga lagi. Nah, pas ngambil tenaga, bila mana dia tidak jebol support, cenderung ditahan di setengahnya ataupun seperempatnya nggak jadi masalah. Yang penting ditahan di atas supportnya, maka itu akan melakukan lagi untuk uji coba kembali. Nah, bila mana uji coba sudah mulai bagus ngejebol, nah saatnya dia trennya sudah mulai bagus. Karena bandar lokal pun sama Sikuran sedang melakukan markup harga. Wajar sekali kalau sudah break mereka jualan dulu ya, wajar sekali asal harganya tidak kemana-mana.
cenderung di sideways atas aja. Nah, biasanya suka diambil kembali. Oke, teman-teman, untuk si selis bagus ya. Selis bagus teman-teman. Pungutannya. Tipa. Dari Bro Dava ya. Dava Pangestu. Bahas tipa. Bahas tipa. Baik. Bahas tipa. Saya cocok banget yang channel ini. Tolong bahas tipa. Makasih ya bro ya. Makasih bro. Saham tipa. Baik. Baik, kita bahas tipa ya. Mohon maaf ya, baru dibahas ya. Wah, ini tipa baru dibahas teman-teman ya. Ini roll mode-nya belum ada, roll mode-nya. Nah, kita cek sejarah dulu teman-teman. Kalau baru emiten baru dibahas, cek sejarah dulu. Dia baru berangkat dari harga bawah banget 76 ya. Bahkan ke angka 50 ya. Ini emiten awalnya 57 ya. Oh, saham ini teman-teman. Ada aksi korporasi enggak ya? Nanti saya coba bahas untuk lebih lanjut lagi ya. Kita bikin Hawaii-nya aja ya untuk si Tipa ya. Nanti akan bahas khusus untuk si Tipa ya. Tapi sekarang update-nya aja dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari maksimalnya ya, si Tipa itu lagi bermain di harga tengah ya. Atasnya kan ada, bawahnya ada, berarti makan ada tengah. Nah, ini adalah area tengahnya. Dia punya kesempatan ke harga atas lagi karena space-nya sudah mulai bagus gitu. Ini 31 milik fundamental. Dia cenderung standarnya dulu ya. Nah, standarnya itu di angka 373. Jadi kalau 398, 400 standarnya, nanti untuk kenaikan atau targetnya 800-an. Kayaknya bid and offer-nya tipis deh. Oh, kayaknya tipis deh. Kalau bid and offer tipis, cenderung iya tipis teman-teman. Oh, tipis. Bid over tipis. Nah, bid over tipis. Nah, itu adalah bid and offer tipis. Kenapa saya bilang bid and offer tipis itu sangat memungkinkan untuk di-up lebih tinggi? Iya, karena kan bid and offer-nya gampang dipermainkan. Teman-teman punya duit buat 1000 lot, ini bisa. Cuman masalahnya teman-teman keluar bagaimana? Kalau teman-teman keluar nih 1.800 sama 2.000. Teman-teman punya duit 1.000 lot ya buat di harga 400 1.000 lot ya. Itu sudah diarahkan teman-teman ya. Bisa setengah daripada setengah arah ya. Nah, begitupun ketika teman-teman mau ngehajar nih sebelah kirinya, kan gampang dipermainkan gitu ya. Teman-teman hajar aja 1.000 lot langsung ARB, teman-teman. Makanya saya suka kepada teman-teman ya, silahkan kalau suka sih nggak jadi masalah sih. Kalau saya sendiri cenderung menghindari bid dan offernya tipis ya. Karena ya kita kalau mau beli banyak nggak bisa, cenderung mengganggu teman-teman. Coba aja beli 1.000 lot, mengganggu kan. Tiba-tiba arah. Terus kita punya barang 1.000 lot, dijual teman-teman ya. Langsung meng-ARB kan. Nah, itulah kenapa harus yang liquid itu seperti itu. Teman-teman mau beri berapa aja, kalau liquid gitu ya, cenderung bebas teman-teman ya. Modal goto gitu kan. Kenapa foreign sangat suka? Karena liquidnya sangat luar biasa. Dia mau beli 1 triliun pun masih aman nih, jual bebas bisa langsung kejual gitu ya. Mau katos pun masih bisa keluar gitu kan. Intinya kan kalau mereka yang punya duit banyak yang penting bisa keluar. Kalau ini kalau keluar ya langsung meng-ARB kan. Nah, gitu ya untuk bid dan offer tipis itu ya. Baik. Tipe ini posisinya lagi downtrend dulu. Kenapa downtrend? Perhatikan nih tanda kenaikan saya bikin sini ya. Tanda kenaikan saya bikin di level situ. Ini keterangannya bid dan offer tipis ya. Saya bikin tanggal dulu tanggalnya. Kenapa saya bilang ini adalah emiten lagi downtrend? Saya melihat dari EMA 200-nya. Bila mana EMA 200 berada di atas candle maksud saya. Nah, itu saatnya dia lagi downtrend. Ini statusnya ini downtrend. Nanti target bisa ke sini, ke angka 595 dulu. Saya bikin target di sini ya. Karena kan si kepala merah akan menjadi target. Bikin target di sini. Ini baru dibahas.
dia akan naik secara tiba-tiba gitu kan. Makanya bid and offer tipis itu sangat memudahkan sekali. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di 515-nya untuk area break. Karena si TIPA ini posisinya downtrend, targetnya jangan jauh-jauh, di bawah EMA 200 aja dulu, teman bisa ke level 515 atau nanti ke angka 565. Kecuali kalau targetnya sudah di break. Ditaikin, di break, pas ada koreksi tidak mau turun lagi daripada EMA 200 dan cenderung EMA 200 menghadap ke depan sedikit ke atas, saatnya di uptrend. Cuman targetnya pun standarnya kan di angka 745 sama di angka 820-an standarnya, teman-teman. Jadi kalau dikasih lebih bonus, teman-teman. Nah, posisi lagi turun. Kenapa lagi turun? MA10, MA20 berada di atas. Artinya lagi posisi turun. Jangan ngambil dulu. Kapan mulai ngambil? Tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau teman-teman pengen buru-buru cepat ngambil, cek 15 menitan. Nah, ini 15 menit kan MA200 berada di atas. Tunggu sampai dia ngebreak dulu MA200-nya. Mungkin di level 496, nah teman-teman bisa masuk ke situ. Dengan catatan nanti MA200 menghadap ke atas ya. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Karena bid and offer tipis, ya cenderung gampang dipermainkan. Area turunannya di mana turunannya? Area yang patut diwaspadai. Nah, ini di sini teman-teman. Ini kan ada gap kecil ya. Nah, ini gap kecil ya. Nah, jangan sampai jebol. Ini kan ada area si candle panjang ya. Jangan sampai jebol area candle panjang ini. Maksimal itu ditahan di satu titik di atasnya. Berarti 450 maksimal. Bila mana maksimalnya dijebol, waspada. Ini support. Ini support, teman-teman. Ini supportnya. Nah, ini sebenarnya support juga nih kalau sudah melewati MA20-nya support. Nah, support di sini dijebol 21, 2 dijebol. Ya. Nah, jangan sampai ngejebol area sini lagi. Karena kalau sudah ngejebol area 442, nih sudah nunggu di enggak 400 jadi area bawahnya. Kalau mau manggil, mau mengambil. Kalau mau ngambil ya teman-teman tunggu dulu. Kalau untuk day trade aja tunggu dulu MA10-nya dulu. Biar mana MA10 sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas, cepat-cepat ambil. Karena ini kenaikannya cepat, bid and offer-nya tipis, ya. Kalau ingin lihat lagi tren bagusnya, nanti setelah dia jebol MA200. Nah, maka ketika MA200 sudah mulai dijebol, dia akan naiknya lumayan. Karena biasanya trennya itu dianggap tren ya, lagi uptrend itu ketika MA200 berada di bawah. Ini bisa terjadi, bisa candle yang nyamperin MA atau nanti MA yang nyamperin candle. Kalau MA yang nyamperin candle artinya sideways. Tapi kalau yang candle nyamperin si EMA 200-nya cenderung dia memaksakan diri untuk bisa ngejebol EMA 200, terjadi kenaikan yang bukan dipaksakan, istilahnya apa ya, dipercepat lah teman-teman. Nanti setelah melihat EMA 200 menghadap ke atas, nah itu saatnya uptrend. Dia bahkan bisa ke level 836, bahkan bisa ke angka 1000-an lagi gitu ya. Cuman ya waspada aja kan ini bid and offer-nya tipis. Terus kalau mau ngambil tunggu dulu sampai MA 10 bakal menuju ke atas. Untuk sementara ini targetnya di angka 515 aja dulu ya. Untuk tanda kenaikan sementaranya aja. Isian, nah Bandar Poren sudah mulai masuk nih Bandar Poren ya. Nah dari mulai tanggal 19 Desember. Kita cek deh 19 Desember ya. Nah IEU ngambil 400 slot. Cuma 21 juta. Nggak banyak-banyak ya. Nah Bandar Lokal sudah ngambil sejak tanggal 4 Desember. 4 Desember bandar lokalnya. Nah, punya 6.000 lumayan. Banyak nih 6.000. Maka kalau dia dihajar sama si bandar lokal bisa ARB. Banyak kalau ngebuang kan dab 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 gitu. Naikin gampang, buang juga dab 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 gitu. Ini dab 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 gitu kan buang enak teman-teman ya. Walaupun lagi posisi downtrend, bandar lokal masih ada di dalam dan poren pun masih ada di dalam. Walaupun ada pembuangan tidak begitu banyak karena beta tipis. Jadi sangat gampang sekali emetnya. Cuma yang bikin kesel ya sideways-nya aja teman-teman. Panjang. Tapi manfaatin shadow-nya teman-teman. Naik udah jual lagi tunggu dulu ya. Kalau ini kan sudah mulai bagus teman-teman ya. Penguatan sudah mulai bandar lokal sama sifat penguatan sudah mulai bagus. Tinggal tunggu break MA 200 aja. Saya pikir untuk target selanjutnya bisa terjadi. Bahkan bisa ke level di angka 747 sama di angka 848. Nanti kalau sudah nyampe target sini, komentar saya aja teman-teman. Nanti kita bahas lagi.
Oke, teman-teman untuk tipe seperti itu ya. Atla sekarang. Dari Bro Will, Atla katanya. Saya selalu makasih sama-sama. Makasih ya Bro Will selama memberikan komentar terbaiknya. Dari Bro Nanda Widi ya, Dipa dan Atla. Dipanya saya taruh dulu ya. Oh udah ya, udah masuk ke Dipa ya. Tinggal dibahas aja. Saham Atla 4 bulan nyangkut di 85 belum kejemput. Atla 85 belum kejemput. Nggak apa-apa teman-teman ya, belum kejemput nggak apa-apa. Apakah akan ke situ? Trennya masih baik, masih uptrend. Cuma ini barang lokalnya masih jualan teman-teman. Gimana Poren mau mengapa harga gitu ya. Mau dimangkap harga dihajar lagi gitu ya. Di sini mangkap harga nih, dihajar lagi sama bandar lokalnya. Sini ngambil, dihajar lagi. Nanti kalau si bandar lokal sudah ngizinin gitu ya, saya pikir untuk kenaikan akan berlanjut. Target utama 100 ya, kemarin sampai ke 99, nah mudah-mudahan kenaikan sekarang sampai ke 100 ya. Trennya masih bagus, masih uptrend. Terus area penurunan di angka 62 masih baik, ada candle panjang di sini belum dijebol juga, berarti ini area break di angka 76. Nah, ini kabar baiknya Forex sudah mulai ngambil teman-teman. Kita cek poinnya siapa ya yang ngambilnya. Mulai ngambil dari tanggal sini. Nah, di sini 29 Desember. 29 Desember Bandar Forex sudah mulai. Siapa Forex? CC sama si AK sudah mulai bagus nih. CC, AK, ZP, BK. Ini sudah mulai diambil sama bandar bagus. Cuma bandar lokalnya siapa yang ngambil nih ya? Kan masih keluar terus nih. Kita cek di bulan Desember tanggal 5 deh. Siapa yang ngambil? Ada si GR teman-teman ya. Si GR juga sudah mulai masuk. GR EPPD sudah mulai masuk. Kita cek bulan Januarinya. Kan ada si MG nih teman-teman. Sudah mulai bagus ya. Jadi bandar dalam Atlas sudah ngebuang barang. Diterimalah sama bandar luar si MG. Nah, kita cek tanggal 15-nya masih nerima nggak si MG? Apa sudah keluar? AMG masih nerima ya 13.000 lot. Dikumpulin 14. Masih dikuain sama teman kita. MG sudah masih HB 13. Tanggal 12 MG sudah 10 nih. Si MG nambahin enggak tanggal 9-nya? MG 14. 8-nya MG sudah keluar apa enggak MG? MG kayak keluar. Si MG di sini masuknya teman-teman. Masih ngumpulin barang si MG nih. Dia baru ngumpulin barang 13.000 lot ya. Nah 15.000 lot teman-teman. Nah si MG baru ngumpulin 15.000 lot. Harusnya diceknya satu-satu teman-teman ya. Cuma tanggal 13 dulu nih. Si MG ngumpulin berapa? 1.900. Nah 14-nya dia masih net buy enggak gitu teman-teman ya. 14. Nah harusnya begini teman, kalau bang pingin satu-satu harus satu-satu. MG keluar enggak? Nah MG masuk 394 net buy gitu ya. Tanggal 15 terakhir si MG bagaimana? Ternyata si MG dari dalam enggak? Nah MG 13.000 lot. Jadi terakhir si MG 13.000 lot ngambil. Terus sisa-sisa barang dia masih punya. Ya MG sudah mulai masuk. Cuma dia tidak memimpin ya. Yang memimpin hanya teman-teman kita aja. XC juga punya kekuatan teman. Sekarang banyak XC foreign juga ada gitu. XC foreign, XL foreign juga ada sekarang ya. Oke teman-teman, jadi si Ata secara MA sih masih baik ya. Nah cuman ya belum di bawah MA 10, tapi MA 10 menghadap ke atas. Tinggal di break aja teman-teman ini. Saya pikir nanti kalau ada area kuat, kan ini belum ada area kuat untuk di break ya. Hanya tanda kenaikan biasa aja. Maksudnya ada beberapa harga gitu mulai sini. Nah ini area break lumayan nih, 12 gitu ya di sini 12. Berarti area break sini nih. Kalau sudah beberapa kali di break dia tidak sanggup, maka akan terjadi kenaikan. Tapi di sini teman-teman area breaknya nih 70. Bila mana 70 sudah mulai di break, saya pikir dia akan lanjutkan kenaikan lagi.
Target utama 100 ya, kemarin baru 99. Nah, untuk si Forex sudah mulai bagus, si MG juga sudah mulai masuk gitu ya. Terus Bandar Forex memang Bandar Lokal lagi jualan dulu, tapi pungutan porennya bagus. Nah, Smart Money sudah berkumpul dengan baik ya. Siapa tahu XC, XL, PD, YP atau kursi SQ itu ada bagian daripada Smart Money. Harusnya sudah terlihat jelas dan sudah mulai hijau. Area waspada yang paling pentingnya MA 200. Bila mana MA 200 jebol waspada ya. Dia cenderung akan downtrend. Nah, teman-teman, segitu dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Nah, lanjut teman sedikit lagi ya. Ada LPCK teman tanggung ya. LPCK ternyata saya punya masih banyak waktu ya. Pasti oh iya masih punya banyak waktu 5 menit lagi. LPCK sudah mulai bagus nih. Ini tercapai. Nah, dia cuma meninggalkan gap, teman-teman sini nih ya. Dia naiknya bagus. Cuma dia meninggalkan gap. Jadi kalau dia turun lagi ke level sini, nggak usah khawatir ya. Kalau dia melanjutkan kenaikan akan lebih bagus lagi. Bandar lokal juga bagus pungutannya. Foreign sudah mulai jualan, tapi banyak barangnya masih banyak ya. 11 Desember. Wah, udah lama dia ngambilnya. Foreign. Kita cek foreign. Masih ada CYU ya, 1,2 miliar lagi. Beberapa barang sudah mulai keluar. Bandar lokal baru masuk tanggal 12 Januari. 12 Januari baru masuk bandar lokal. Siapa yang masuk? Ada COD IP sama teman kita. Tapi MG sudah mulai masuk nih. MG, IP, OD. OD kalau nggak salah teman-teman ada bagian daripada market maker juga ya. Tapi OD juga kan banyak dari retail juga pakai broker OD gitu ya. Nah, MG sudah masuk, IP sudah mulai masuk. Bila mana terjadi penurunan ke level 605 masih posisi aman. Ini target tanda kenaikan saya bikin untuk area break. Saya kasih tanggal. Nah, di tanggalnya targetnya di sini ya. Fokus terhadap target aja di angka 710. LPCK. Ini terlepas dari berita apapun teman-teman LPCK ya. Kita cek dulu di sini yang punya LPCK siapa. Dari Bro Sambara ya. LPCK. Wah, masih murah banget teman-teman. Targetnya harga murah aja nih. 1.200 atau enggak di sini aja nih standarnya. 772. Nah, berarti cocok ke sini ya. 772 ya. Nah, standar di situ. Nanti kalau sudah break baru ke sini ya. Ke 850. Ke atas ada enggak? Udah sampai 250 aja dulu lah. Ini bagus teman-teman. Bandar lokalnya juga akumulasinya bagus. Si Foreign pun masih ada di dalam walaupun jualan. Apabila terjadi penurunan sampai ke angka 605 masih posisi aman. Yang penting area harga tertinggi sebelum sudah mulai di break. Walaupun terjadi penurunan ataupun koreksi nggak jadi mas. Yang penting tidak jebol area support di sini ya. Supportnya lumayan bagus teman-teman di sini nih. Ya. Di level 560 supportnya. Jadi kalau turun ke sini masih aman. Lanjut ada asli teman-teman. Asli itu salah satu emiten yang dilongsorkan tapi sudah kembali dan sudah mencapai harga tertinggi. Ya. Kalau sudah tinggi begini ya waspada aja teman-teman. Dulu emiten yang digocapan. Emiten itu emiten ini yang dilongsorkan di harga gocap lama banget 1 tahun. Sekarang sudah di harga misalnya sudah luar biasa. Udah di levelnya level super. Asli ini. Nah asli masih terbuka teman-teman ya. Sudah terbuka ini. Kita kalau di sini leg penyata terbuka ya. Tanggal 18.01.26 terbuka. Jadi terbuka itu begini teman-teman nih, terbuka nih antara atap sama pucuk. Ini kan ada space nih terbuka. Kalau kemarin itu tertutup ininya. Karena kalau saya melihat tanda seperti ini teman-teman, lihat cek bunda cat. Nah, berarti tertutup di sini antara atap sama harga pucuk itu nyatu. Jadi saya bilang tertutup gitu. Karena sudah mulai terbuka. Bandar Foreign sudah mulai masuk nih tanggal 13 Januari. 13 Januari Foreign kita cek siapa yang masuk. Ada AK 2,1 miliar, BK juga sudah mulai masuk 12.000 lot. Bandar Foreign lokal nih. Tanggal 29 Desember. Ini brokernya si XA teman-teman ya. 24 Desember. Nah, siapa foreignnya, bandar lokalnya? Teman kita, teman-teman. Keren banget ya.
Benar ya teman kita menjadi hasilnya disinyalir ini, ada pungutan daripada bandar lokal teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini jadi mencoba jadi bandar lokal teman-teman ya. Sudah mulai bagus pungutan ada LG ini teman-teman, LG 13.000 lot itu ya. Cuman ya saya mengingatkan aja lah teman-teman, ini harga sudah mulai premium gitu aja ya. Ya sudah mulai premium, teman-teman harus siap dengan konsekuensinya. Ya, teman kita pada ngambil, CC sudah ngambil, ZP, RF, broker bagus semua di bawahnya teman-teman. Walaupun MG sama CED keluar. Ini broker untuk W-nya si XA ya. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya. Bandar lokal sudah mulai bagus, bandar foreign pun bagus, dia banyak gapnya, waspada aja. Nah, selagi dia tidak dijebol area ini kan support nih, sekaligus tanda penurunan ya. Selagi dia tidak dijebol area sini masih masih aman. Silahkan aja teman-teman ya. Cuman di sini kan ada gap, sorry, ada tiang tinggi nih, jangan sampai dijebol ya. Kalau dijebol waspada aja. Karena setiap tiang yang dijebol itu tandanya roboh. Maka waspada. Ini kenaikan sampai ke level berapa silahkan aja ikutin aja emas 10-nya teman-teman ya. Ini terserah market makernya kalau sudah begini ya. Ini kalau sudah begini lihat aja market maker. Yang penting ketika dia jualan harganya diturunin sampai melebihi supportnya waspada aja. Karena dia banyak target penurunannya. Terus kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Ini kan emiten 50-an. Nah, suatu saat akan 50. Nah, ini adalah salah satu contoh emiten yang didowntrendkan murni. Kenapa murni? Jadi pas listing langsung turun. Murni langsung turun. Ini asli contohnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti mengingat, oh si asli emiten yang didowntrendkan murni. Nah, tinggal tunggu aja teman-teman. Dia jaraknya 1 tahunan, di up-nya lumayan. Gitu. Mudah-mudahan yang lain juga menyusul seperti yang tapi yang dilongsorkan murni ya. Jadi murni itu pas listing langsung longsor teman-teman ya. Bahkan ke harga terendahnya. Harga terendah itu ada yang 50, ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100 nggak jadi masalah. Yang penting ketika dilongsorkan murni. Nah itulah saatnya dia itu. Cuma harus nunggu dulu, kalau asli kan nunggunya lumayan banyak, lumayan lama gitu ya nunggunya. Jadi si market maker jualan dulu gitu ya. Nanti setelah dia habis, sudah santai gitu kan, udah nggak diomongin lagi, sudah mulai tidak kemana-mana, tidak diperhatikan, nah baru dimainkan. Dan si bandar lokal sudah keluar masuk sudah keren lah. Bahkan si bandar lokal pun jualan harga tingginya di sini. Terus jualan, ambil lagi di harga tingginya lagi. Gitu. Cuman kalau emiten yang seperti ini waspada aja lah teman-teman. Karena salah satu emitennya emiten 50-an. Kalau emiten 50-an suatu saat 50. Oke, teman-teman mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi nilai manfaat. Kalau sudah ngambil emiten yang seperti ini, patut teman-teman yang namanya waspada. Karena harganya pun sudah di atas, teman-teman. Yang penting tidak jebol support sih, sebenarnya masih aman-aman aja. Gitu. Asal teman-teman siap gitu dengan penurunannya, siap dengan kenaikannya. Saya hanya memberikan informasi apa yang saya lihat. Untuk soal kenaikan, biarin market maker yang ngurus kenaikan sama penurunan. Yang ini kita sudah tahu, oh area penurunan di sini, nanti targetnya di sebelah sana, gitu kan. Ini emiten seperti apa. Nah, teman-teman, saya memberikan informasi seperti itu aja dan isian. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.